Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Amin. Dunia kriminal sejatinya identik dengan kekerasan dan kejahatan, dan umumnya selalu diwarnai adegan polisi melawan penjahat yang pasti bikin deg-degan, chaos, dan menegangkan. Namun, pada kisah-kisah yang aku sampaikan kali ini, pasti membuat kamu ikutan geleng-geleng kepala, atau mungkin bisa ikut ketawa bareng sama gue. Pokoknya ada aja kejadian lucu dalam kisah-kisah polisi dan penjahatnya sendiri. Tanpa lama-lama, langsung aja ke videonya. Yang pertama, muka penuh coretan spidol. Penyamaran Matthew Allan McNally dan Joy Lee Miller saat hendak menyatroni sebuah apartemen di Iowa, Amerika Serikat. Pertama, terlihat sangat cerdik ya. Mereka menggunakan janggut palsu dan wajah penuh coretan spidol untuk mengelabui kamera CCTV. Tapi sialnya hal ini malah membuat mereka justru gampang tertangkap karena spidol yang digunakan tidak gampang dibersihkan atau permanen. Polisi akhirnya gampang menciduk dua kriminal kocak ini. Ini gimana sih konsepnya ya? Jadi mereka pakai spidol gitu buat nyoret-nyoret mukanya. Ternyata ini spidolnya permanen. Jadi ya jelas kelihatan lah. Kalau mereka berkeliaran ya kan kelihatan dia yang lah. Itu tuh penjahatnya tuh. Soalnya masih ada coretan-coretan spidolnya. Nah, akhirnya ditangkap deh. Selanjutnya, perampok bank yang menghubungi banknya terlebih dulu. Dua orang dari Georgia, Najee Logan berumur 18 tahun dan Justin Larry berusia 21 tahun terpaksa mendekam di penjara lantaran bensin mobil yang mereka curi hanya cukup untuk melaju sejauh 3 km saja. Sebelumnya Logan dan Larry merampok seorang pengunjung toko grosir dengan membawa serta dompet dan mobil si korban. Polisi yang mendapat laporan pun tidak tinggal diam, lalu pengejaran dilakukan hingga akhirnya polisi berhasil menemukan kedua pelaku. 15 menit setelah kejadian, mobil rampasan Logan dan Larry ditemukan 3 km dari lokasi perampokan dalam kondisi bensin yang kosong. Lucunya, saat ditangkap kedua pelaku masih betah nongkrong nih di dalam mobil. Di dalam mobil yang dia curi. Aduh, gimana sih? Jadi tuh aksi kejar-kejarannya itu udah keren banget ya kan. Oh, gue berhasil nih. Ternyata cuma 3 km aja. Abis itu bensinnya habis. Gimana sih? Aduh. Keluar masuk penjara di hari yang sama, Frank Singleton baru saja keluar dari penjara atas kejahatan kecil yang dilakukannya berupa pelanggaran izin masuk wilayah tertutup. Lucunya ia malas berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Menurut keterangan polisi, tak lama setelah ia dibebaskan, Singleton kedapatan berada di area parkir penjara dan mengancam seorang nenek-nenek untuk menyerahkan mobilnya. Aksinya diketahui oleh para polisi yang berjaga hingga ia pun harus kembali mendekam di penjara untuk kasus yang baru dan yang lebih serius. Aduh, gue udah bebas nih dari penjara ini. Tapi rumah gue jauh. Gue gak mau nih pulang jauh-jauh jalan kaki. Ada nenek-nenek tuh. Ambil mobilnya diancam di parkiran. Masih di parkiran masalahnya. Nggak kemana-mana, masih di parkiran. Akhirnya ketangkep lagi lah. Dasar. Ini yang dinamakan bodoh. Yang selanjutnya, apakah heroin milikmu sudah lulus virus Ebola? Kisah yang satu ini betul-betul bikin geleng-geleng kepala akibat maraknya peredaran heroin di Texas. Polisi setempat memposting sebuah berita hoax di Facebook untuk menjebak para pengedar dan juga pengguna heroin.
Begini tulisannya. Apabila Anda membeli heroin dari Central Texas, harap melaporkan heroin tersebut ke kepolisian setempat untuk diperiksa dengan alat khusus. Jangan menggunakan heroin yang belum diperiksa dan juga belum lulus uji kontaminasi virus Ebola. Kira-kira begitulah isi berita yang dimaksud. Selang 2 hari kemudian, Eugene Hobson, umur 29 tahun, ditangkap setelah merespon postingan Facebook tersebut. Rupanya, ia khawatir tertular virus Ebola dari heroin yang dimilikinya, sehingga ia pun menelpon polisi dan meminta untuk dilakukan tes. Tentu aja tes itu nggak ada ya, nggak ada tes Ebola, dan polisi dengan leluasa langsung menangkap Hobson atas tuduhan kepemilikan heroin. Pak polisi, tolong saya Pak, saya punya heroin yang belum dites. Saya takut ada virus Ebolanya. Bisa tolong dites, Pak? Aduh, gimana ya? Pada umumnya gitu ya. Orang pasti nalar lah ya, elah gue kan punya barang, ini barang yang haram, ya kan? Jadi kenapa bisa gue harus berpikir untuk tes langsung ke polisi? Yang jelas-jelas ditangkap. Yang selanjutnya, melamar kerja di toko yang hendak dirampok. Pada 2008 lalu, seorang pria asal Georgia bernama Demetrius Robinson berusia 28 tahun merampok sebuah minimarket bernama Golden Pantry. Meskipun harus menunggu waktu yang tepat, ia akhirnya berhasil merampok toko tersebut setelah bisa berada berdua saja dengan sang penjaga toko. Lantas, apa yang dilakukan Robinson selama ia menunggu momen tersebut ya? Usut punya usut, ternyata Robinson pura-pura melamar pekerjaan pada toko yang dirampoknya. Polisi berhasil menangkap Robinson dengan mudah ya, karena Robinson menulis data dirinya dengan lengkap pada lembar lamaran kerja. Ia melamar pekerjaan agar pelayan toko tidak menaruh curiga kepadanya yang diam-diam berjam-jam di toko tersebut. Ini gimana sih ya konsepnya ya? Maksudnya, gue mau ngerampok nih, tapi gue tunggu dulu. Cuma kan gue nggak mungkin dong di sini gue diem aja. Gue mau ngapain gitu? Jadi dia sambil nunggu, ini orang kok banyak banget yang datang, banyak banget yang lagi banyak yang datang gitu. Terus tiba-tiba dia mau ngerampok. Tapi sebelumnya dia mau ngelamar kerjaan dulu. Saya mau ngelamar kerja. Diisi dong data dirinya dengan lengkap lagi. Duh, kocak. Dan yang keenam, di sini ada perampok menelpon polisi untuk diselamatkan. Seorang pria asal Amerika Serikat bernama Sean On menelpon 911 setelah terjebak di tempat persembunyiannya dan meminta untuk diselamatkan. Sebelumnya, On terlibat kejar-kejaran dengan polisi setempat hingga akhirnya ia melarikan diri dari mobilnya dan bersembunyi di ruang pemanas sebuah gereja tua. On tidak tahu jika daun pintu ruang pemanas itu rusak hingga ia terjebak di dalamnya. Sementara itu, kekhawatiran On membawa senjata api gitu ya. Sang polisi lantas menelpon teman-temannya gitu atau markasnya dan meminta bantuan tim SWAT untuk mengepung gereja tersebut. Tim SWAT yang baru datang akan memasuki gereja saat polisi menerima telepon darurat dari 911. Itu berasal dari Owen yang meminta untuk diselamatkan. Polisi lantas menangkapnya dengan tuduhan perampokan, pengedaran narkoba, dan pemalsuan identitas diri. Duh, aku adalah seorang penjahat. Aku melarikan diri dengan mobil dan akhirnya aku keluar dari mobil. Aku pergi bersembunyi di sebuah gereja tua. Di pemanasnya, ternyata pintunya rusak dan gue nggak bisa keluar. Ya Allah, Pak polisi tolong aku. butuh temen juga, dia butuh bantuan juga ternyata. Oke, 911 tolong aku terjebak di sini di gereja tua. Aku nggak bisa keluar karena pintunya rusak. Oke, polisi akan segera membantu kamu. Ditangkap. Oke, selanjutnya, seorang wanita dari Arizona berhenti di sebuah pom bensin. Sayangnya, seorang pria yang juga berhenti untuk mengisi bensin melihat itu sebagai kesempatan dan juga mencuri tasnya yang berisi
mencuri tasnya yang berisi dompet dan ada kartu kredit, SIM dan lainnya. Ya lalu berhenti di juga dia udah ngambil nih ceritanya ya kan. Dia udah ngambil itu dompet gitu kan. Ia jalan lalu berhenti di sebuah toko. Lalu 2 hari kemudian ia datang nih ke sebuah restoran dekat tempat kejadian. Jadi tempat kejadian yang ia rampok itu ya. Setelah selesai makan, kriminal dengan nama Shaman West ini menyadarkan kartu kredit curiannya untuk membayar makanannya kepada pelayan yang juga adalah pemilik kartu kredit tersebut. Seperti manusia normal lainnya, tentu aja sang pelayan langsung menelpon polisi. Dan akhirnya mendapatkan kembali tas dan dompetnya di dalam mobil si tersangka ini. Dan yang terakhir, dan menurut aku ini adalah yang terkocak, karena si buronannya ini narsis ya. Bernama Donald C. Pug. Mungkin bukanlah orang yang paling bijaksana. Sudah melewati sidangnya untuk mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dan melakukan vandalisme dan pembakaran ilegal. Ia melakukan hal bodoh ini ketika polisi mencari keberadaannya. Dia masih buron nih jadinya ya. Mereka menampilkan fotonya yang lama dari database polisi ke Facebook. Entah dari mana, ia justru malah membalas postingan itu dengan fotonya yang lebih baru dan terkini. Sambil bilang begini, ini foto yang lebih bagus, yang itu jelek banget. Bukan hanya itu, Pak juga mendatangi wawancara dengan sebuah stasiun radio sambil merengek, enggak banget itu saya jadi kelihatan seperti penyanyi James Brown. Saya nggak terima, kata dia gitu. Dengan orang-orang tahu wajah dan suaranya sudah jelas itu adalah Pug. Dan dia langsung ditangkap tidak lama setelahnya. Yang ini sih yang terakhir itu adalah epic banget ya. Jadi dia narsis gitu. Dia nggak mau foto yang lama cuy. Nggak, itu fotonya nggak bagus. Ini foto aku udah bagus, yang sekarang yang itu jelek banget. Aku nggak suka. Yang itu aku nggak suka ya. Aku maunya foto yang ini. Hey, lo tuh buron, tau nggak? Bukan model nih, mohon maaf, lu buronan. Jadi bukan model. Tahu, paham kau? Tangkap kan? Itu tadi sedikit kekonyolan para penjahat ini. Ada yang narsis, ada yang bodoh. Tapi menurut aku sih yang paling epic itu yang terakhir. Siapa tuh yang si Pug itu yang menurut aku itu epic. Sama yang spidol, yang bodoh gitu, yang spidol nggak sih? Apaan sih? Sumpah ini menjijik. Kocak. Sama yang virus Ebola itu aku lucu sih. Yang itu seru banget. Yang virus Ebola itu ya, kayak itu tuh bodoh banget gak sih? Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur. Terima kasih. Like jika kalian suka. Like jika kamu suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.